pertanyaannya apakah ini movie atau film cinta, kenapa nggak kita double dua-duanya aja? Maksudnya pada dasarnya memang itu yang kita lihat kan dalam film tadi, kita melihat ada perjalanan secara fisik maksudnya secara geografis dari Jogja ke Wonosobo mana ya sih? Maksudnya dari Jogja ke luar Jogja ini, tapi ada perjalanan secara geografis, ada perpindahan geografis. Dan memang benar ada relasi malu-malu kucing tadi gitu, kayak ada sesuatu cuma ditahan segala macam. Aku sih ngeliatnya kenapa nggak dua-duanya aja sekalian gitu, karena toh memang itu kita lihat dan aku yakin di semua penonton di sini juga melihat sama dari film tadi. Ada perjalanan dan ada benih-benih hubungan romantis. Aku bahkan nggak bisa bilang hubungan romantis ya, karena sebenarnya agak aneh gitu. Tapi memang ada unsur itu, ada emosi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin vakansi, kita nggak bisa lupa terhadap pada dasarnya sih kita juga harus perhitungkan film pendek sebelum film ini. Jadi film ini sebenarnya diproduksi dalam dua tahap sebenarnya. Pada tahun 2009 itu ada satu film pendek yang saya panggil, judulnya Hujan Tak Jadi Datang. Itu pada dasarnya cerita yang tadi yang kalian lihat. Cuma itu momen mereka nyewa hotel. Jadi lagi aku sofa, karena jalan di mana nyewa hotel. Cuma momen itu doang yang ditunjukin dalam film pendek itu. Yang notabene itu menjadi momen kunci dalam film ini sebenarnya. Nah, sebenarnya ada dua tahap sebenarnya produksinya. Film pendeknya dulu, baru kemudian ada film panjangnya ini. Pertanyaanku ke si saudaranya waktu bikinnya 2 kali gitu. Maksudnya apa karena pertama kali bikin gak ada modal bikin film pendek dulu gitu atau gimana sebenarnya rencananya? Nah, kalau pada dasarnya sih jawabannya si Yosemite Gidon ya. Dia juga mesti mencoba mencari artikulasinya untuk gimana ya untuk menceritakan soal dua tokoh ini dalam situasi seperti ini. Situasi yang canggung, ada kedekatan fisik yang tidak bisa ditolak sebenarnya. Mereka sama-sama satu ruangan, satu mobil dalam satu perjalanan yang lumayan panjang. Ada kedekatan fisik yang sangat ini, tapi keduanya tidak terikat secara hukum. Mereka bukan suami istri, bukan keluarga, bukan adik, dan mereka berbeda kelamin. Maksudnya gimana ya cara mengartikulasikan hubungan manusia seperti ini di film Indonesia? Makanya dia bikin film pendek dulu baru bikin film panjang ya. Jadi sebenarnya mencoba meraba-raba itu. Nah, omongan itu juga sebenarnya kalau kita perhatiin filmnya pada dasarnya itu yang kita lihat dalam film tadi. Kan di film perjalanan atau film cinta, buatku malah jadi ya dua-duanya. 3 bang. Apa? Film pembunuhan. Ada yang gugur kan? Iya. Dialog terakhirnya itu kita sudah membunuh seseorang. Tadi yang gue bilang kenapa nggak kita ambil selebih dulunya aja? Karena dulu sangat terkait sebenarnya dalam film ini. Dalam film ini sebenarnya ada 2 relasi yang ditampilkan, suami istri. Yes. Aku lupa nama suaminya, cewek. Jarod. Ceweknya Ning kan nggak salah. Iya. Ya. Satu lagi? No. Oke. Saya lupa. Ya, Ning sama Jarod suami istri. Terus ada Ning dan Nur yang notabene selingkuhan. Itu yang gue bilang relasi yang tidak terikat secara hukum. Berdasarkan lo nggak sah. Kalau ngapa-ngapain lo nggak sah. Lo apapun yang terjadi antara kalian yang melibatkan hubungan fisik itu nggak sah di situ. Dan pada dasarnya itu yang saksikan adalah komparasi kedua ini sepanjang film. Bedanya kemudian adalah apa ya? Ada elemen lain yang coba dimasukin oleh si Yosef Anggidon gitu. Dia secara spesifik seperti yang Mas udah bilang tadi, menceritakan kelas bawah. Dan ini sebenarnya memang memberikan satu tantangan bercerita sendiri. Karena dengan dia kasih kelas bawah, ada hal-hal yang harus dipertimbangkan gitu. Kelas bawah oke, terikat hubungan kerja, terikat komitmen kerja yang lumayan rutin, sebagaimana yang kalian lihat di awal film, di kerja segala macam, terikat kontrak yang dan nggak bisa mengatur waktunya sendiri. Dia harus ikutin jam kerja yang sudah dilakukan oleh atasannya. Dan karena dia istri dari seorang, dia juga punya komitmen lain, tanggung jawab terhadap suaminya, yang sebagaimana kita lihat dalam film tadi. Nah, buatku ini satu data yang sangat apa ya, yang benar memang buatku sangat jarang sekali. Aku juga sangat jarang sekali diangkat. Pun kalau diangkat, dilihat secara magis gitu. Maksudnya
miskin seakan-akan bisa langsung naik ke atas gitu, tanpa bisa langsung jadi orang kaya atau orang kelas menengah tanpa sebab gitu. Sementara di sini kan tidak semuanya statis. Nah, itu yang sebenarnya yang pengen dieksplor gitu. Bagaimana sih hubungan orang-orang yang terikat komitmen oleh orang lain dan juga terikat komitmen dengan kerjaannya bisa mencipta bisa menemukan keintimannya. Nah, pelemahan film ini kemudian adalah pelemahan karena kemudian ada tendensi sendiri gitu sebenarnya gitu. Itu seperti kan dianggap membosankan di film ini. Itu yang kalian lihat di film besar yang banyak banget shock di rumah, mereka sedang berbicara dan segala macam gitu. Dan semua hubungan yang terjadi di luar pernikahan itu jauh lebih bergairah dibanding pernikahan. Itu pun tendensi yang nampak dari film ini sebenarnya. Kalau kalian apakah sepakat atau enggak itu masalah ya gitu. Cuma yang nampak di film ini itu. Dan dengan ngomong begitu juga gitu, si Anggi juga pengen kemudian menunjukkan kalau perempuan-perempuan kelas bawah ini di Jogja atau di Jawa, mereka di hadapan suaminya atau di lingkungan rumahnya, lingkungan domestiknya itu ya harus berakting sesuai dengan apa yang, atau harus bertingkah atau berlaku seperti apa yang suaminya harapkan. Satu hal yang tidak dilakukan saat dia bersama si Nur. Pada dasarnya filmnya sederhana itu, ingin ngomongin keintiman yang terhalangi atau termatikan oleh institusi pernikahan atau rutinitas itu poin ada juga, dan keintiman yang terjadi di luar rutinitas atau di luar institusi pernikahan. Setelah itu doang sebenarnya filmnya diceritakan dengan kayak tadi. Nah, yang jadi ribet kemudian dengan film tadi adalah banyak konteks-konteks yang memang harus dikupas, dibedah. Bukan dikupas, bahkan sebelum nonton saya perlu tahu itu dulu baru bisa memahami gitu. Kayak ada kucing mati. Itu pada dasarnya di Jogja, bahkan di sini sebenarnya gitu. Kalau kita nabrak kucing di jalan terus dikubur supaya kamu nggak sial. Dan kita kuburnya pakai baju. Yes. Kita boleh pakai benda yang lain. Dalam film dia hanya hadir sebagai pemandangan saja, sebagai simbol yang tidak punya koneksi ke hal-hal lain. Koneksinya harus di sini, harus di kepala. Kalau kita tahu itu langsung connect. Connectnya karena kemudian mereka melakukan hal yang terlarang sebenarnya. Karma. Perselingkuhan terlarang. Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi gitu, sama kayak kita nabrak kucing, ada aturan terus dipatuhi ya. Udah harus nabrak, harus dikubur supaya nggak sial gitu. Ya kalau kau punya suami jangan selingkuh, kalau kau punya istri jangan selingkuh. Ada aturan terus sama semua dipatuhi supaya nggak ada sialan atau apapun.